Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pagi ini sesuai dengan yang waktu yang sudah kami sepakati dan sudah kami jadwalkan bahwa hari ini kami akan memberikan pengabdian masyarakat, yaitu saya Reni Novita dan rekan saya Ibu Dorsinta Sialagan, yang pada pagi hari ini kami akan melakukan pengabdian masyarakat, yaitu diskusi terkait dengan pengayaan hukum. Jadi bagaimana cara membahas soal hukum? Kami berdua di sini akan berbagi ilmu terkait dengan cara membaca soal hukum. Di sini kami sudah menjadwalkan kami akan membahas soal terkait dengan kehamilan dan ada juga soal persalinan, baik itu fisiologi maupun yang patologi. Untuk memulai pagi hari ini, supaya jalannya acara ini bisa lancar, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Acara selanjutnya akan saya persilahkan kepada Ibu Dorsinta untuk memulai membahas terkait dengan soal kehamilan. Untuk teman-teman sekalian yang di sini ikut bergabung di dalam Zoom, bisa juga jika ada temannya yang ingin ikut di live YouTube, nanti saya akan kirimkan link YouTube-nya melalui chat. Jadi disilahkan dibagi untuk teman-teman yang bidan yang akan lulus. Saya akan mempersilahkan satu lagi yang ingin saya tambahkan, di luar soal yang kami sediakan, teman-teman boleh melakukan diskusi terkait dengan soal yang sudah teman-teman baca sebelumnya. Untuk mempersingkat waktu, saya persilakan kepada Ibu Dorsinta untuk memulai acaranya. Kepada Ibu Dorsinta dipersilahkan. Oke, selamat pagi dan salam sejahtera buat kita semuanya. Karena ini sifatnya diskusi, ketika suara-suara tidak terlalu berisik di tempat teman-teman semuanya, maka boleh di-unmute. Jadi tidak usah di-mute karena kita bersifat diskusi. Oke. Semua masih semangat ya? Insya Allah masih, Bu. Itu yang paling utama, semangat. Ketika kita semangat, maka kita akan punya banyak usaha dan kiat untuk sukses dalam hukum nanti. Bagi teman-teman boleh ya di-unmute aja ya. Jadi kita sifatnya diskusi. Iya, Bu. Baik. Boleh di-green Kak? Kita mulai dari soal pertama dulu ya. Iya, Bu. Oke. Yang pertama, ketika kita menemukan soal, yang pasti kiat kita adalah membaca soal terlebih dahulu, kemudian kita masuk ke dalam kasusnya. Jadi memudahkan kita untuk fokus untuk jawaban yang akan kita jawab. Jadi kasus ini membutuhkan jawaban yang seperti apa. Jadi pertanyaannya apa? Sebaiknya langsung, tindakan apakah yang tepat pada kasus tersebut? Jika seorang perempuan
usia 21 tahun, datang ke praktek mandiri bidan, mengatakan menikah 2 bulan yang lalu dan sudah telat haid selama 6 minggu. Mengeluh akhir-akhir ini sangat mudah lelah dan mual, terutama pada pagi hari. Maka jawaban dari teman-teman ketika mendapat soal seperti ini, apa yang pertama kalian jawab kalau melihat optionnya? Tespek. Tespek. Tespek, Bu. Tespek. Bu. Siapa yang menjawab tespek? Saya. Siapa? Lupi. Hurul ain itu hurul ain? Hurul, Bu. Hah? Hurul ya? Hurul. Iya, Bu. Hurul dari mana Hurul? Dari Bakti Asih, Bu. Dari Bakti Asih. Oke, selamat bergabung buat teman kita. Kan ini memang berlaku untuk semuanya ya. Nah, pendapat kenapa Hurul Ain memilih option A untuk kasus tersebut? Kan dia udah telat haidnya 6 minggu. Ditespek dulu gitu biar tahu kira-kira ini hamil enggak gitu. Oke. Kalau periksa di JJ kan pasti hamil. Kenapa Hurul? Kalau periksa DJJ? Soalnya kan kita belum pasti hamil apa enggak, jadi ditespek dulu sebelum periksa DJJ-nya. Ya. Teman-teman yang lain ada pendapat yang lain? Teman-teman, apa setuju dengan Hurul? Setuju, Bu. Setuju, Bu. Silvian Agustin setuju dengan pendapat Hurul. Baik. Jadi sangat tepat sekali ya ketika kita menemukan kasus seperti ini mengatakan sudah menikah dan telat, yang otomatis tindakan kita yang pertama adalah melakukan tespek, mengetahui. Nah, kalau tespek itu sendiri masuk ke tanda apa ya? Tanda tidak pasti hamil, tanda mungkin, atau tanda pasti hamil? Tanda mungkin. Tanda mungkin hamil. Tanda mungkin hamil. Siapa yang menyebutkan tanda tidak pasti, siapa yang menyebutkan tanda mungkin, dan siapa yang menyebutkan tanda pasti hamil? Tanda mungkin hamil. Kalau mohon maaf, sebaiknya menggunakan boleh di rename ya, jadi jangan Vivo 1603, tapi sebaiknya nama, sehingga kita bisa menyebutkan. Kemudian, boleh untuk lebih nyamannya kita diskusi, sebaiknya menggunakan kamera. Jadi, saya bisa melihat teman-teman dan teman-teman bisa melihat saya. Jadi ketika ada feedback atau ada eye kontak itu lebih nyaman ya, lebih enak. Karena teman-teman semua pasti sangat-sangat cantik. Bidan-bidan yang cantik, yang luar biasa. Oke. Tadi Irma menyebutkan bahwa tespek tersebut masuk ke dalam tanda mungkin, Bu. Tanda mungkin. Baik. Karena tanda mungkin. Dia menjadi tanda mungkin ketika garis 2 tespeknya, Bu. Ketika garis 2 tespeknya. Oke, baik. Betul sekali ya, tepat sekali. Jadi ketika hasil tespek tersebut positif, itu merupakan tanda mungkin. Ya, tanda mungkin. Ya, jadi belum masuk ke dalam tanda pasti hamil. Ya, tapi kalau hanya abdomennya membesar, itu juga bukan tanda mungkin, itu tanda tidak pasti. Jadi urutannya adalah tanda tidak pasti, tanda mungkin, dan tanda pasti. Ya. Ya. Itu harus teman-teman bedakan yang mana sih yang menjadi tanda tidak pasti, yang mana yang menjadi tanda mungkin, dan yang mana yang merupakan tanda pasti. Seorang perempuan dinyatakan hamil ketika dia memiliki tanda pasti hamil dan harus tahu apa-apa saja yang menjadi atau yang merupakan tanda pasti hamil pada seorang perempuan. Oke. Kalau seorang perempuan melakukan hubungan seksual, apakah sudah pasti hamil? Tidak. Ya. Ada beberapa syarat untuk seorang perempuan hamil. Ya.
Ada beberapa syarat untuk perempuan bisa hamil. Jadi melakukan hubungan suami istri atau melakukan hubungan seksual belum tentu bisa hamil. Tetapi bagi perempuan yang sudah haid melakukan sekali saja berhubungan seksual, mungkin hamil, ya. Meskipun hanya melakukan hubungan seksual 1 kali saja. Oke, kita lanjut untuk soal nomor 2. Soal nomor 2, manakah yang merupakan, nah ini kita naik lagi, manakah yang merupakan tanda pasti hamil pada kasus di atas? Seorang perempuan usia 28 tahun, P1, A0, datang ke klinik, mengeluh, telat, haid, 4 bulan, pusing dan mual muntah, mengatakan abdomennya membesar. Hasil pemeriksaannya, tekanan darahnya 120/80 mm Hg, kemudian nadinya 100 kali per menit, respirasinya 20 kali per menit, kemudian DJJ-nya positif, dan PP testnya positif. PP test ataupun test-nya positif. Maka jawaban dari teman-teman apa ketika melihat soal seperti ini? DJJ. DJJ. Oke, Desi Natalia Ika. Desi Natalia Ika dari mana, Des? Dari Akbid Bakti Asi, Bu. Oke, dari Bakti Asih. Terima kasih sudah bergabung. Oke, DJJ. Kalau telat haid apa? Dia tanda apa? Dia seorang menyatakan, Bu Bidang, saya telat haid sudah 4 minggu. Maka itu masuk mana? Bahan hormon. Kenapa, Put? Siapa yang menjawab? Tipe 1603. Rename dong saya. Rename bisa kok. Di rename, jadi jangan Vivo. Nah, tanda apa? Tadi kan? Tanda tidak pasti. Ya, makasih Irma, tanda tidak pasti. Abdomen membesar juga ya, tanda tidak pasti. Mual muntah juga. Jadi ketika ada temannya yang mual muntah, maka itu belum tentu hamil ya. Oke. Operatornya langsung memindah ke soal nomor 3. Artinya kita disuruh untuk dipercepat ya. Baiklah. Soal yang ketiga. Seorang perempuan usia 23 tahun datang ke rumah sakit. Itu kan kita soalnya ya. Yang pertama nih, kita jawab dulu pertanyaannya. Apakah asuhan yang diberikan pada kasus di atas jika seorang perempuan 23 tahun datang ke rumah sakit mengaku hamil anak pertama 1 minggu yang lalu, periksa di bidan dengan hasil pemeriksaannya, kehamilannya mencapai 11 minggu. Kemudian sejak tadi malam keluar darah dari pervaginam. Hasil pemeriksaan dari inspekulonya didapatkan darah mengalir dari ostium, tetapi tidak ada jaringan yang keluar dan ostiumnya kondisinya tertutup. Jawaban teman-teman ketika melihat kasus dan pertanyaan seperti ini, maka apa asuhan yang teman-teman berikan? Pasang infus dulu. Pasang infus. Infus dulu. Pasang infus. Gimana? Apa yang pertama dilakukan? Pasang infus. Pasang infus dulu, Bu. Pasang infus dulu, Bu. Pasang infus. Terus? TTP. Ada yang lain? Apa asuhan yang kita berikan? Ingat ya, apa asuhan yang kita berikan? Pasang infus, Bu. Hurul Ain menyebutkan pasang infus. Yang lain? Ada pendapat lain? Sylvia Agustin, ketika ada kasus seperti ini. Iya, Bu. Pasang infus, Bu. Pasang infus. Semuanya setuju dengan pasang infus? Baring juga periksa urin. Hah?
Ya, yang pertama yang kita lakukan adalah kita menyarankan atau memberikan asuhannya bahwa si ibunya wajib tirah baring terlebih dahulu. Kemudian kita lakukan tindakan-tindakan yang lainnya, ya. Karena yang kita khawatirkan ketika kita sibuk atau tidak menyarankan untuk si ibunya untuk tirah baring, maka semakin banyak bergerak, maka kemungkinan ostium tadi yang tertutup atau malah merangsang untuk kontraksi terhadap si ibunya. Jadi si ibunya tidak boleh kelelahan atau kecapean, maka langsung naikkan ke atas tempat tidur, kemudian memang bed rest total, baru kita lakukan tindakan-tindakan yang lainnya. Ya. Ya. Samakan persepsi ya. Ya, Bu. Oke. Kita lanjut soal berikutnya ya. Ya, Bu. Oke. Nih, sekarang kita, kalau tadi asuhan, sekarang kita masuk, apakah diagnosa yang tepat pada kasus di atas? Seorang perempuan usia 32 tahun datang ke rumah sakit, mengaku hamil 2 bulan, mengeluh, mual, pusing, rasa nyeri, ingat ya, rasa nyeri hebat di bagian bawah perut. Hasil pemeriksaan tekanan darah 90/60 mm Hg, nadinya 88 kali per menit, kemudian suhunya 37,5 derajat Celcius, dan keluar darah flek sedikit. Ketika ada pertanyaan dengan kasus di atas, maka jawaban dari teman-teman apa? Oke. Silvian menjawab, Mola, yang lainnya sayang? KET, Bu. Pelvis, Bu. Kurul menjawab infeksi pelvis. Alasan Kurul apa? Mola ya, Bu, kayaknya. Kenapa sayang? Mola bukan sih kayaknya. Mola bukan. Tadi pelvis, mola. Oke. Kalau Elsa tadi menjawab apa? KET, Bu. Elsa menjawab KET. Oke, Ibu tanya Elsa, kenapa Elsa menjawab bahwa jawaban pada kasus tersebut atau diagnosa pada kasus tersebut adalah KET? Karena ibunya merasakan nyeri hebat di bagian bawah perut dan adanya tanda flek darah sedikit. Oke. Good. Yang lain tadi kalau Desi Natalia menyebutkan bahwa ini adalah mola. Bukan. Infeksi pelvis, Bu. Oh, infeksi pelvis. Kenapa menyebutkan bahwa ini adalah infeksi pelvis? Suhunya 37,5. Oke, suhu 37,5. 37,5 sebenarnya itu masih belum Dari bagian perut juga. Kenapa? Ada keluar darah flek sama nyeri bagian perut bawah. Ya. Nah, ini dia kebetulan sudah mengaku hamil 2 bulan. Itu ya. Ada yang lain menjawab? Irma. Irma. KET, Bu. Ya, oke. Nah, jawaban untuk kasus di atas atau diagnosa pada kasus di atas adalah kehamilan etopik terganggu. Kenapa? Kata kuncinya adalah ketika ada rasa nyeri hebat bagian bawah perut. Ya, itu menandakan ketika, nah, kan kalau kehamilan etopik itu apa sih? Apa yang dimaksud dengan kehamilan etopik? Kehamilan di luar kandungan. Di luar kandungan, benar sekali. Kehamilan di luar kandungan. Ketika pecah atau keluar darah itu bertanda sudah kehamilan etopik terganggu. Jadi kalau hanya dia berada di luar kandungan dia disebut dengan kehamilan etopik, tapi ketika sudah ada keluar darah atau menjadi si perempuannya itu terganggu atau ada keluar darah itu disebut dengan kehamilan etopik terganggu. Ditandai dengan apa? Kata kuncinya ketika ada nyeri hebat pada bagian bawah perut. Kemudian ya dia hamil, ada nyeri hebat bagian bawah perut, kemudian keluar flek, maka itu adalah kata kunci untuk kehamilan ektopik terganggu. Gitu ya. Iya, Bu. Jadi ketika ada
apa diagnosa yang tepat pada kasus tersebut, maka kita bisa memilih bahwa diagnosa yang paling tepat pada kasus tersebut adalah kehamilan ektopik terganggu. Ya. Safa, bisa? Boleh kita lanjut, Safa. Kamila dari mana, Safa? Belakangnya nggak dicepetin. Safa, Kamila dari mana? Senang ya, kita banyak teman sekarang. Oke, kita lanjut soal nomor 5. Ya, soal nomor 5 masih dengan diagnosa. Apakah diagnosa pada kasus di atas jika seorang perempuan usia 25 tahun datang ke rumah sakit, mengaku hamil 4 bulan, mengeluh mual, pusing, keluar flek darah sedikit berwarna coklat, ya. Hasil pemeriksaan tanda-tanda vital masih dalam batas normal, TFU 2 jari di bawah pusat, ya. Ingat, TFU 2 jari di bawah pusat, DJJ-nya negatif, balotnya negatif. Jika ada soal seperti ini, diagnosa yang tepat pada kasus ini apa? Menurut teman-teman, boleh apa? Boleh yang lain? Mola, Bu. Malah, Bu. Ada Ani. Ada Ani. Ani apa jawabannya, Ani? Sedang berlangsung. Mola, Bu. Mola. Kenapa Ani menjawab mola? Enggak ada, tapi kan cici dulu. Meiti Wulandari. Meiti Wulandari. Oke, Irma. Irma Hermawati menjawab Mola, Bu. mola. Alasan menjawab mola? Karena DJJ-nya negatif dan cuma keluar flek aja. Ya, dan balotemennya negatif. Ya. Padahal TFU-nya sudah 2 jari di bawah pusat. Oke. Ada ciri khusus lagi ketika keluar gelembung mola. Maka itu sudah dipastikan, ya. Mual biasanya ketika kasus-kasus perempuan dengan hamil mola, biasanya DJJ, kata kuncinya DJJ-nya negatif, terus kemudian TFU-nya lebih tinggi dari usia kehamilan yang sebenarnya, terus kemudian mual muntahnya berlebih, tes HCG-nya positif. Itu kata kunci, ya. Jadi ketika nanti ada kasus-kasus dengan seperti itu, dengan jenis yang seperti, maka kita bisa menjawab atau mengarahkan bahwa itu adalah mola. Kita lanjut soal nomor 6. Nomor 6, apakah masih kita ya, apakah diagnosa pada kasus di atas? Jika seorang perempuan berusia 36 tahun, G6P5A0 datang melakukan pemeriksaan ke puskesmas. Ibu mengatakan hamil 27 minggu, mengeluh keluar bercak-bercak darah berwarna merah segar sejak pagi tanpa rasa nyeri pada perut bagian bawah. Ingat, tanpa rasa nyeri pada perut bagian bawah. Hasil pemeriksaan dalam batas normal. Dari hasil pemeriksaan penunjang yang dilakukan didapatkan HB-nya 10,5 gram per sen. Kemudian pada saat di USG terdapat bahwa implantasi plasentanya menutupi sebagian osteum internum. Maka apa diagnosa pada kasus tersebut menurut teman-teman? Placenta previa. Placenta previa menurut Elsa. Yang lain? Safa Plasenta letak Kamila. rendah. Irma. Plasenta letak rendah. Plasenta letak rendah. Yang lain? Safa.
Plasenta letak rendah, Bu. Siapa? Plasenta letak rendah. Yang lain? Ada Murtini. Murtini, di-unmute aja sayang. Biar kita bisa diskusi. Menurut Murtini, ketika ada kasus seperti di atas, maka diagnosa yang paling tepat adalah Plasenta previa, Bu. plasenta previa. Oke. Jawabannya adalah plasenta previa. Kenapa memilih plasenta previa? Keluar perdarahan. Keluar perdarahan berwarna merah segar. Darahnya segar, Bu. Darahnya segar. Oke, cakep. Kemudian apa lagi? Tidak ada rasa nyeri pada bagian bawah perut, Bu. Betul sekali. Tidak ada Rasa nyeri. rasa nyeri. Betul sekali, Siti Juleha. Ada lagi? Jelas sudah ada hasil USG-nya. Implantasi plasenta menutupi sebagian osteum internum. Jadi jawaban yang paling tepat adalah plasenta previa. Plasenta previa dibagi lagi. Ya, ada totalis, ada marginalis, Lateralis. letak rendah, ya, ada lateralis. Jadi itu adalah kesemuanya itu adalah masuk ke dalam plasenta previa. Ingat, ciri-cirinya yang utama adalah berwarna merah segar tanpa rasa nyeri. Ketika ada rasa nyeri atau nyeri yang hebat, darah keluar sedikit tapi nyeri yang luar biasa, maka kita mengarahkan kemana jawaban tersebut? Solusio plasenta. Solusio plasenta. Itu ya perbedaannya ya. Kalau plasenta previa, ibunya tidak nyeri padahal jumlah darah yang keluar lumayan banyak. Sampai mengalir di kaki atau di tempat tidur, tapi si ibunya nggak merasa nyeri dan warna darahnya merah segar. Sedangkan kebalikannya pada kasus solusio plasenta, darah yang keluar hanya sedikit, tapi kondisi ibunya kesakitan dan gawat, janin lebih besar terjadi pada kasus solusio plasenta. Apa yang dimaksud dengan solusio plasenta? Plasenta lahir. Kenapa Silvi? Plasenta apa? Apa yang dimaksud dengan sebelum waktunya. Iya, sangat tepat. Terima kasih Silvi. Iya, Bu. Seharusnya plasenta lepas pada saat kapan? Setelah bayi lahir. Pada saat setelah bayi lahir. Benar. Sampai berapa lama dikasih waktu untuk plasenta lahir? 30 menit. Ya, kalau 15 menit belum lahir, apa tindakan seorang bidan? Suntik oksi kedua. Kata siapa? Suntik oksi kedua. Yang lain setuju? Setuju. Oke, terus kemudian dilakukan PTT, enggak lahir juga ditunggu sampai 15 menit. Maka apa yang terjadi pada pasien? Retensi plasenta. Apa? Retensio plasenta. Oke. Apa yang dimaksud dengan retensio plasenta? Plasenta belum terlepas setelah 30 menit. Oke, maka tindakan yang dilakukan seorang bidan ketika menemukan kasus seperti itu? Manual plasenta. Oke. Itu ya alur pikirnya ya. Jadi ketika seperti itu, apa tindakan bidannya, apa asuhannya. Oke. Kita lanjut ke soal yang nomor 7. Manakah tindakan yang tepat pada kasus di atas? Seorang perempuan tadi 36 tahun masih sama gen 6P5A0 datang melakukan pemeriksaan. Ya, ini tadi soalnya sama. Mana tindakan yang paling tepat pada kasus tersebut? Observasi pengeluaran darah. Observasi pengeluaran darah. Kenapa? Karena KB-nya kan 10. KB-nya normal. Terus ini
Menurut Elsa, jawabannya adalah option E dengan observasi pengeluaran darah. Teman-teman yang lain, Siti Juleha, Hurul Ain, Safa Kamila, Hilda Nur, Desi Natalia, Murtini, Rika Kartika, boleh sarannya apa? Ketika ada kasus seperti ini, maka apa yang kalian jawab atau option mana yang kalian pilih? Atau tindakan apa yang kalian lakukan sebagai seorang bidan? Observasi dulu benar. Observasi, Bu. Observasi dulu pengeluaran darahnya. Oke, observasi pengeluaran darahnya. Setuju ya? Karena usia kehamilannya masih 27 minggu ya. Usia kehamilan 27 minggu. Tadi ini dengan kasus placenta previa. Ya kan? Kasus placenta previa usia kehamilan 27 minggu. Ketika darahnya banyak tidak berhenti. Ingat ya, setelah kita observasi, kalau jawaban kasus tersebut benar ya, opsinya E, observasi pengeluaran darah. Ketika kita melakukan atau pada saat melakukan observasi pengeluaran darah, ternyata kita dapatkan hasil bahwa darah tidak berhenti. Kondisi ibu makin lemah karena darah terus keluar dari vagina ibu. Maka tindakan bidan selanjutnya apa? Transfusi darah. Transfusi darah. Rujuk dulu. Ada kasus placenta previa. Rujuk, Bu. Dulu, Bu. Ke rumah Hah? sakit. Rujuk. Sudah dirujuk di rumah sakit. Oke, benar sekali. Pasti kita akan rujuk. Ketika di rumah sakit, ternyata darahnya nggak berhenti. Usia kehamilan 27 minggu. USG, Bu. Apa? USG dulu. USG. Enggak, akhiri kehamilan. Oh iya. Setuju. Akhiri kehamilan tanpa melihat usia kehamilan. Ingat ya, tapi setelah observasi. Observasi dulu. Ketika kita lakukan, nih ada kasusnya 27 minggu. Kemudian keluar flek atau keluar darah berwarna merah segar. Kemudian setelah kita observasi, kalau hasil dari observasi kita, ya setelah dilakukan pertolongan ternyata darah berhenti, ya, maka kita pertahankan kehamilan dengan memberikan obat tokolitik, ya, dengan memberikan obat tokolitik. Tetapi ketika kita observasi dan darah tidak berhenti sama sekali, kondisi ibunya gawat, maka hasil yang atau tindakan yang wajib kita lakukan adalah akhiri kehamilan tanpa melihat usia kehamilan. Setuju ya? Oke. Jadi ingat langkah-langkahnya, tapi kita tidak boleh ketika datang pasien seperti ini langsung merujuk untuk SC, nggak boleh, atau untuk operasi, nggak boleh. Harus kita lihat dulu, observasi dulu terlebih dahulu. Oke, kita lanjut untuk soal 7. Clear ya? Ya. Oke, lanjut soal nomor 8. Oke. Nomor 8, apakah tindakan yang tepat pada kasus tersebut jika seorang perempuan umur 36 tahun, G4, P3, hamil 8 bulan, nih, apa nomor 9, Bu? 8. Oke. G4, P3A0, usia kehamilan 41 minggu, datang ke praktek mandiri bidan dengan keluhan pusing dan bengkak pada kaki. Dari hasil pemeriksaan didapatkan tekanan darah 150/100 mm Hg dan kemudian hasil pemeriksaan urinnya adalah protein urinnya positif 1. Apa tindakan yang kita lakukan sebagai seorang bidan praktek mandiri? Rujuk. Rujuk. Elsa rujuk. Hera Irma rujuk. Yang lain? Rujuk, Bu. Sylvia rujuk. 4 dulu. Kenapa, Des? Pemberian MGS4. MGS4 dulu. Guru lain MGS4, Desi Natali MGS4, yang lain? Rujuk. Rujuk. Kita boleh debat dulu.
ada kubu yang menyatakan pemberian M-Geos 4. Boleh disebutkan alasannya kenapa memberikan M-Geos 4, dan ada kubu yang menyatakan rujuk. Boleh disebutkan alasan kenapa memilih untuk merujuk. Soalnya protein Karena kan Oke, satu-satu dulu. Dirujuk dilakukan Kubu M-Geos 4 dulu. yang itu Ya, sebelum dirujuk dilakukan penatalasan pemberian MGS 4 dulu baru dirujuk. Oke, menurut kubu M-Geos 4, maka sebaiknya harus diberikan dulu dong M-Geos 4. Itu kubunya merujuk. karena kan itu di BPM Bu, BPM kan nggak Tidak ada ada kewenangan. di M-Geos 4. Oke. Ya, BPM nggak ada. ya, jadi ingat lagi tempatnya ya. Kalau kita di BPM memang berdasarkan undang-undang, ya, undang-undang tidak diperkenankan ada di BPM pemberian atau penata laksanaan preeklamsi ya. Tidak ada penata laksanaan preeklamsi, tapi ketika kita di puskesmas, maka kalau kita di puskesmas kita boleh melakukan penata laksanaan preeklamsi atau dengan pemberian M-Geos 4. Nah, kalau kita untuk menghindari kita terkait dengan hukum, maka ketika ada kasus seperti ini, untuk pemeriksaannya deteksi dininya kita boleh melakukan pemeriksaan protein urin, tapi untuk pengobatannya kita tidak ya. Penata laksanaannya tidak. Itu penata laksanaannya tergantung di tempat. Karena ini di BPM tidak melakukan, tapi kita wajib rujuk. Oke, clear untuk nomor 8? Itu kan kebiasaan di ini ya, di puskesmas. Kemarin sakit. Desi, clear ya? Oke, siap. Kembali kita ke nomor 9. Apakah yang bidan lakukan dalam menangani kasus di atas? Ya, seorang perempuan usia 20 tahun G1P0A0, hamil 8 bulan datang ke klinik mengeluh bengkak pada kaki. Hasil pemeriksaan tekanan darah 120/80 mm Hg, nadinya 100 kali per menit, respirasinya 20 kali per menit, kemudian tinggi fundus uterinya pertengahan pusat simfisis, kemudian terdapat odem pada kakinya. Yang ibu saat berbaring ganjal Berbaring bantal. Oke, sudah dijawab ya. Ini setuju nggak semua jawabannya dengan option E? Setuju. Ya, Bu. Ganjal kaki dengan bantal. Ya, setuju ya. Karena kita lihat ya, ketika dia kembali lagi, kakinya kembali lagi, odemnya berubah atau odemnya jadi menghilang, berarti cukup dengan kita saat berbaring kita minta atau sarankan si ibunya untuk mengganjal dengan bantal. Kemudian pada saat duduk sebaiknya kaki tidak menggantung. Kemudian hindari ibu bekerja atau melakukan aktivitas dengan terlalu banyak berdiri ya. Sama penggunaan pakaiannya sebaiknya diperhatikan. Oke, lanjut soal nomor 10. Soal yang terakhir untuk asuhan kebidanan 1. Apakah bagian janin yang terdapat di Leopold 3? Seorang perempuan umur 25 tahun datang ke bidan praktek mandiri, mengatakan hamil 8 bulan. Ini kehamilan yang kedua, hasil pemeriksaan dapatkan TTV dalam batas normal, tinggi fundus uterinya 32 cm, raba bulat, keras, melenting di bagian fundus, raba tahanan memanjang di sebelah kiri dan bagian bawah, raba lunak tidak melenting serta belum masuk TAP. PJJ-nya 128 kali per menit. Dari hasil Leopard 1 bulat keras, dan kemudian bulat lunak pada bagian bawah. Maka jawabannya adalah Bokong. Apa jawabannya? Bokong. Oke. Leopard 1 itu untuk mengetahui apa sih? Mengetahui bagian teratas janin di fundus. Bagian terdapat di fundus. Apa? Bagian janin yang terakhir yang berada di fundus. Oke, Leopard 2. Bagian janin yang mengetahui Boleh satu orang? bagian. Oke, siapa yang mau jawab? Oh iya, silakan. Boleh satu orang, coba siapa? Mau Hurul? Boleh Hurul. Oh iya, Bu. Kalau Leopard 2 itu untuk tahu bagian janin yang ada di kiri dan di kanan perut ibu, buat mengetahui letak buka dan buktinya.
Oke, dan tidak selamanya puka dan puki ya. Kalau letaknya lintang, maka kita tidak menemukan punggung di kanan ataupun punggung kiri. Ya, itu jika letak memanjang atau jika letaknya baik itu sungsang atau baik itu letak bokong ataupun letak presentasi kepala. Oke, untuk level 3. Di bagian janin yang ada di bagian bawah. Oke, bagian janin yang terdapat di bawah uterus ibu. Boleh apa saja? Boleh. Boleh kosong nggak? Boleh. 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 Kan melintang. Oke. Pada kasus plasenta previa yang kita raba di leopard 3 seperti apa? Lunak. Lunak. Pada kasus plasenta previa, apakah bagian terendah janin akan bisa masuk pintu atas panggul? Enggak. Enggak. Pada kasus solusia plasenta, apakah bagian janin bisa masuk pintu atas panggul? Bisa. Oke, ingat ya, bedakan ya. Kalau pada kasus solusi plasenta nggak ada masalah, tentu bisa masuk. Pada saat kapan primi gravida harus sudah masuk pintu atas panggul? Iya. 36. Pada saat Jika kapan seorang memulai pembukaan, Bu. Itu yang kedua. Itu primi gravida? di ke-6, 36 minggu. Bu. Berapa? 36 minggu, Bu. Ya. Pada saat usia kehamilan 36 minggu sudah harus masuk pintu atas panggul. Karena ketika itu tidak, kita khawatir apakah panggulnya memang kecil atau sempit ya, sehingga tidak layak untuk lahir secara normal ataupun spontan. Oke, untuk soal asuhan kebidanan 1, dari 1 sampai dengan 10, kita cukupkan sampai di sini. Nanti akan ada pembahasan soal berikutnya. Yang sekarang kita lanjut ke Ibu Reni Novita. Yang pasti terima kasih dari saya, salam kenal dari Ibu Sinta buat teman-teman semuanya. Terima kasih. Terima kasih, Bu. Ya buka dong kameranya, kangen lihat semuanya, pengen lihat semuanya. Mana? Erika, mana kameranya? Silviana Agustin, Nadia, Hanisa, Fajriati, Murtini, Nana Gustiana, Novi, Triana, Nurul Huda, Febri. Oke. Alvin. Terima kasih Bu Sinta atas Alvin suka koko pie nggak? Suka choco pie nggak? Sorry about that. I didn't hear anything. Suka, Miss punya. Buat Alvin deh, soalnya soal persalinan. Jadi teman-teman boleh bertanya di luar dengan yang sudah kami katakan. Kali ini kami akan membahas soal terkait dengan persalinan. Ini sudah disampaikan barangkali sama Bu Sinta bahwa cara membaca soalnya baca kebidanan yang Anda berikan kepada Nyonya A kalau berdasarkan soalnya bahwa seorang perempuan 25 tahun hamil 4 minggu datang ke BPM mengeluh mulas-mulas sejak jam 3 anak pertama dari berbagai ini pengobatan. Bu, maaf suaranya kecil, Bu. Bu, suaranya kecil banget. Mendengar? Kamu Enggak.
Halo, terdengar suara saya? Dengar, Bu. Oh, baik. Kita lanjut ya. Jadi ada seorang perempuan 25 tahun hamil 40 minggu datang ke PPM mengeluh mulas-mulas sejak jam 3 pagi, mengaku hamil anak pertama. Dari buku kaya diketahui bahwa ibu sedang menjalani pengobatan TB paru yang sudah berjalan 4 bulan. Hasil pemeriksaan diketahui keadaan umum ibu lemas, KE-nya stabil, lalu kesadarannya kompos mentis, tensi 90/60, suhu 37, nafas 25, nadi 88. Inspeksi terlihat berapa granul di bagian vulva, hasil VT dinding vagina tidak ada kelainan, porsio tebal lunak, pembukaan 5 cm, ketubannya utuh, presentasi kepala dan penurunan kepala 3/5. Ayo, saya mau minta tanggapan teman-teman berdasarkan soal yang saya bacakan, kira-kira pilihan jawabannya apa? Melakukan rujukan kepada rumah sakit umum daerah. Lakukan rujukan. Melakukan rujukan. Lakukan rujukan. Lalu yang lain? Ya, selain melakukan rujukan, kalau boleh ada opsi lain? Tidak ada? Baik, saya akan coba. Kenapa dilakukan rujukan? Karena TB, Bu. Karena TB. Terus, yang lainnya, faktor lain sehingga kamu harus ngerujuk pasien ini karena alasan apa? Ya, Bu. Melihat beberapa granul di bagian vulva. Betul sekali. Jadi ada dua alasan ketika pasien ini datang ke BPM, tidak bisa kita lakukan pertolongan persalinan walaupun pembukaannya sudah 5 cm dan kepalanya sudah berada di HOT 2, ini tidak bisa kita lakukan. Kenapa? Karena ada dua alasan yang kita tidak boleh kerjakan. Yang pertama, ibu dengan TB, yang kedua adalah ibu mempunyai granul di bagian vulvanya. Dan ini adalah indikasi kenapa bidan harus merujuk. Ya, jadi kalau kalian lihat di penapisan, jadi nanti ada 21 penapisan, walaupun TB ini tidak masuk ke dalam kategori penapisan di 21 itu, tetapi kalian tetap harus merujuk pasien apabila pasien ini datang ke BPM. Jadi kita sendiri harus tahu 21 hal yang harus bidan lakukan untuk merujuk, ini boleh ditambah kriterianya apabila ada indikasi lain yang tidak bisa kita lakukan atau tidak bisa kita tangani apabila kita menolong persalinan di BPM. Clear? Kita lanjut next question, Bu Sinta. Oke. Tindakan apakah yang paling tepat untuk kasus tersebut? Kita lihat sama-sama. Seorang perempuan usia 26 tahun melahirkan di rumahnya pada pukul 12.30. 15 menit kemudian, plasenta belum juga lahir. Bidan menyuntikkan oksitosin yang kedua. Setelah menunggu 15 menit, ternyata plasenta lahir lengkap. Kemudian dilakukan masase, kontraksi uterus baik. Terlihat banyak darah yang keluar, kandung kemih kosong. Tekanan darah 120/80, nadi 100 kali per menit. Cek laserasi. Cek laserasi. Kenapa cek laserasi? Karena plasenta lahir lengkap. Terus? Cek laserasi, Bu. Ya, benar. Kontraksinya Terus? bagus. Ya. Tapi keluar banyak darah. Ya. Lihat banyak darah yang keluar. Oke. Ya, jadi selain itu kalau misalnya seandainya dicek misalnya perdarahannya banyak, kandung kemihnya penuh misalnya, terus kontraksi uterusnya tidak baik. Kalau kasusnya seperti itu, kira-kira kemungkinannya apa tindakan yang pertama kalian lakukan? Kateterisasi. Lakukan kateterisasi. Kenapa harus dilakukan kateterisasi? Kandung kemih. Karena menghalangi kontraksi. Dan tidak menghalangi kasus kontraksi. Ya,
Benar ya, karena bisa menghalangi kontraksi. Kalau dari soal yang ini, harapannya sih kalian baca soalnya udah pintar, karena maksudnya kalau dari sini kalian udah tahu bahwa kalau kontraksi uterusnya baik, terus darahnya tetap masih keluar, kandung kemihnya kosong, maka pola pikirnya udah tahu kalau yang harus dilakukan bidan setelah itu adalah melakukan cek laserasi. Nah, kita ada lagi clear soal yang ini? Kita lanjut. Apakah tindakan yang sebaiknya dilakukan oleh bidan? Seorang perempuan datang ke BPM mengatakan sudah ingin meneran sejak dari rumah dan hari ini perkiraan persalinan. Hasil pemeriksaan itu TTV dalam batas normal, HIS 4 kali 10 menit lamanya 50 detik, DJJ normal, pemeriksaan dalam ditemukan perineum kaku, dinding vagina tidak ada benjolan, prosio tidak teraba, pembukaan lengkap, ketuban negatif, penurunan kepala HOT 4. UUK di depan. Ibu sudah dipimpin meneran selama 30 menit tetapi tidak ada tanda kemajuan persalinan. Epis masih boleh nggak sih, Bu? Anjurkan miring kiri. Ya. Coba, siapa yang grup epis, siapa yang grup miring kiri? Miring kanan. Antara dua itu, Bu. Antara dua itu. Ya, oke. Sekarang, kalau epis, apa alasannya mengepis? Perineum kaku. Perineum kaku. Terus, ketika kamu melakukan epis, apa hal yang mesti kamu lihat dulu? Tempatnya, Bu. Kondisi ibunya. Kondisi ibunya. Terus, habis itu? DJJ. BPS. Ya, yang paling penting dilihat sebelum kita melakukan episiotomi. Oke, pembukaan lengkap, satu. Yang kedua apa? Kondisi bayinya. Kondisi bayi. Yang satu lagi yang paling penting? Penurunan kepala, Ibu. Ya. Penurunan kepala. Oke ya, deal. Jadi, kamu ketika membaca soal, Bu, epis masih boleh dilakukan atau tidak? Kalau pada kasus yang kamu baca saat ini di depan kamu, maka episiotomi boleh kamu lakukan. Kenapa? Alasannya satu, HOT-nya itu ada di HOT 4. Artinya kepalanya sudah keluar sebagian dari vagina. Jadi 5-6 cm kepala itu sudah terlihat di lubang vagina. Yang kedua, kondisi perineumnya kaku. Yang ketiga, ketuban pasien ini sudah pecah. Jadi penurunan kepalanya pasien ini sudah di HOT 4, artinya sudah mau lahir. Epis boleh kita lakukan? Boleh, tapi dengan prosedur episiotomi. Tetapi akan berbeda ceritanya kalau ya ada dua alternatif pilihan yang bisa kita lakukan. Akan berbeda jawabannya kalau HOT-nya di sini pasien itu adanya di HOT 2. Pembukaannya sudah lengkap. Ketubannya sudah pecah. Ya, DJJ dan lainnya semuanya normal, maka tindakan yang bidan lakukan ngapain? Miring. Kiri. Giring kiri sampai kepala bayi berada di HOT 3 dan di HOT 4. Sampai sini bisa dipilih jawaban ketika kalian membaca soal nanti? Bisa. Ya, jadi kalau jadi bidan kalian harus menganalisa karena di sini udah pasti ada dua kemungkinan jawaban benar, dua kemungkinan jawaban itu pasti salah, satu soal itu jawabannya ragu-ragu. Jadi pilihan option 5 option itu ketika kalian memilih maka saya kasih masukannya ada 5 pilihan berganda. 2 option atau 2 pilihan itu udah pasti salah. 1 pilihan itu kamu dikasih kesempatan untuk ragu-ragu, 2 ini jawabannya hampir mirip. Kalian akan diragukan dengan 2. Jadi 3 jawaban pertama itu udah kamu tapis dulu. Jadi ketika kamu baca soal, 3 jawaban pertama itu harus kamu singkirkan dulu. Kamu hanya terfokus dengan 2 jawaban. 2 jawaban inilah yang kamu pilih harus satu yang paling benar di antara 2. Sampai di sini bisa dipahami teman-temanku yang mau ujian besok? Paham, Bu. Paham. Yuk,
Kita lanjut. Tindakan apakah yang tepat pada kasus tersebut? Seorang perempuan umur 30 tahun, G3P2A0, hamil aterem, datang ke PPM jam 11 WIB. Keluhannya nyeri perut melingkar di bagian bawah. Hasil anamnesa, ibu belum ada keinginan meneran. Hasil pemeriksaan TD 110/80, suhu 38 derajat Celcius, nadi 112 kali per menit, pernapasan 32 kali per menit. TFU 29 cm, punggung kanan, presentasi kepala, DJJ 145 kali per menit. HIS 4 kali dalam 10 menit, lamanya 45 detik, pengeluaran lendir dan darah, VT pembukaan lengkap, ketuban utuh, kepala di hot 3. Ibu. Yang D, Bu. Ibu. Ketuban. Pecahkan ketuban. Kenapa kamu udah boleh memecahkan ketuban? Alasannya apa? Ketubannya udah lengkap. Penurunan kepalanya udah hot 3. Ya. Tiga. Ya, sudah pada pintar ya. Jadi ada dua hal yang saya tekankan di sini. Jadi kalau kamu pilih, jadi ada dua hal yang jawabannya ragu-ragu. Pimpin mengejan aja, pecahkan ketuban. 3 jawaban lain, ini harus kamu buang. Jadi itu cara menilai dulu. Meletakkan handuk di perut, buang. Nyiapin oksitosin, dibuang. Rujuk ke rumah sakit, buang. Kenapa? Karena kondisi ibunya baik. Jadi pimpin mengejan sama pecahkan ketuban. Kamu pilih jawaban pecahkan ketuban dengan alasan 1, hot kepala, penurunan kepala pasien bayi udah di hot 3. Jadi sudah hampir melewati spina ischiadica. Yang kedua, pembukaannya sudah lengkap. Tapi akan beda ceritanya kalau nanti kepalanya di hot 1. Kalian ngapain? Miring kiri. Ya, kalau kepalanya di hot 1, boleh nggak kita pecahkan ketuban walaupun pembukaannya udah lengkap? Belum. Kenapa belum? Kalau ini anak ketiga, boleh nggak kita pecahkan? Boleh. Boleh. Kalau anak ketiga boleh. Kalau anak pertama boleh nggak ini kita pecahkan? Enggak. Karena ketubannya buat bantu lahir, Bu. Ketubannya buat bantu lahir. Kalau anak pertama kepala harus masuk panggul usia kehamilan berapa minggu? Tadi udah dibahas dengan Bu Sinta. 36 minggu. Jadi kepala sudah harus masuk panggul 36. Kalau dia datang pembukaannya lengkap, kepalanya hot 1, ketubannya masih utuh, kamu pecahin, bisa aja pasien ini CPD. Ya, jadi kemungkinannya dia akan pilihannya adalah rujuk ke rumah sakit. Sampai di sini bisa dipahami cara baca soal? Ya, Bu. Ya, kita lanjut soalnya. Apa diagnosis pada kasus tersebut? Seorang perempuan umur 35 tahun G2P1A0 hamil 39 minggu sedang dirawat di kamar bersalin dengan keluhan pengeluaran air sedikit-sedikit dari jalan lahir. Hasil anamnesa, air keluar sejak 8 jam, belum ada nyeri, hasil pemeriksaan KU ibu lemah, tensi 110/70, nadi 84 kali per menit, suhu 36, pernapasan 26. TFU 34 cm, punggung kanan, DJJ 130 kali per menit, HIS 3 kali dalam 10 menit lama 30 detik. Hasil inspeksi, terlihat cairan jernih keluar dari vagina berbau amis. Hasil PT, porsiotipis lunak, belum ada pembukaan. KPD, Bu. KPD. Ini boleh ditolong di BPM atau tidak? Tidak. Dilihat dari lamanya ketuban pecah. Ya, yang kedua? Lihat kondisi Keadaan bayinya, Bu. Ya, lihat kondisi janinnya dan lihat lama ketuban pecah. Terus lihat yang paling penting G berapa? Ibunya hamil ke berapa?
Contoh, kalau ini anak pertama, ketubannya sudah pecah, kamu ingat proses persalinan pada anak pertama itu makan waktu kurang lebih 18 jam. Kalau seandainya ibunya kita misalnya, oh belum ada pembukaan, ketubannya udah pecah, datang ke BPM, masih kamu tolong kah? Enggak. Enggak. Yang kamu lakukan apa? Rujuk. Merujuk pasien. Ya, jadi ya. Ada pertanyaan di sini? Jelas? Ya, kita lanjut soal berikutnya. Oke. Diagnosis apakah yang tepat pada kasus tersebut? Seorang perempuan umur 32 tahun, G3P2A0 hamil 40 minggu, datang ke rumah sakit sedang dalam proses persalinan kala 2. Hasil anamnesa, riwayat DM, hasil pemeriksaan TD 110/80, suhu 38, nadi 112 kali per menit, P 32 kali per menit, TFU 37 cm. Punggung kanan, presentasi kepala, DDJ 145 kali per menit. HIS 4 kali dalam 10 menit, lamanya 45 detik. Pengeluaran lendir darah, TBJ 4030 gram, setelah kepala janin lahir tidak terjadi putaran paksi luar. Distosia bahu. Distosia bahu. Distosia bahu. Distosia bahu. Sekarang kalau tanda distosia bahu, kalau boleh Ibu tahu apa aja? Apa, Bu? Kalau boleh Ibu tahu, tanda kamu mengatakan dia distosia bahu, tandanya apa aja? TBJ-nya Turtle sign. Tidak Yang ada kedua, kemajuan persalinan. tidak ada kemajuan persalinan. Yang ketiga, Terus kepala ketiga, tidak ada putaran paksi luar. tidak ada putaran paksi luar. Ada 4 tanda ya. Satu lagi, TBJ-nya besar. iya. TBJ-nya besar, iya, karena sudah terlihat dari TFU. TFU-nya itu 37 cm. Lalu yang kedua, kalian harus paham kalau seandainya ini kasusnya distosia bahu, apa yang mesti kamu lakukan kalau kamu di rumah sakit? Tindakannya apa aja? Teknik secara Yang harus kamu siapkan? oh ini Elma, sih gua tahu sih. Kode rumah sakit. Itu ini. oh, Udah keluar. Mungkin bisa dimasukin katanya. jadi kalau distosia bahu, menolong persalinannya dengan cara Berapa teknik kan? Ada tekniknya, Bu. tekniknya, Bu. Yang pertama kita melakukan makeover ya. Yang kedua, dengan Santi, Bu. Mas Santi. Lalu yang ketiga, Rubin. Rubin. Yang keempat, Itu kalau di Javanelli, Bu. Javanelli. Javanelli itu adalah tindakan yang terakhir yang bisa dilakukan oleh bidan. Kalau ini datang ke BPM, boleh ditolong? Rujuk. Bu, sebelum dirujuk, apa yang harus kamu siapkan? Ya, pasang impus, aboket nomor 18, terus pakai blood set, lalu kasih oksigen sebelum pasien merujuk. Terus pasien kepala bayi karena udah lahir, jadi kamu harus mencari rumah sakit yang paling terdekat. Tetapi ini sudah masuk kategori penapisan pada saat anamnesa, tinggi TFU-nya udah segitu, jadi nggak usah kamu nolong sampai ditolong, nggak usah. Karena begitu pasien datang tinggi TFU udah di atas 35 cm, udah kita rujuk aja.
Karena kemungkinan bayi ini akan dilahirkan besar. Next soal Bu Sinta. Apa penyebab perdarahan yang tepat pada kasus tersebut? Seorang perempuan umur 40 tahun, P4A0, berada di RSIA, melahirkan anak keempat. Plasenta telah lahir lengkap. Hasil pemeriksaan KU ibu lemah, pusing, tensi 90/60, suhu 38 derajat Celcius, nadi 112, plasenta lahir lengkap, teraba massa di vagina. Perdarahan 600 mili. Inversion uteri, Bu. Inversio uteri. Kenapa kamu menegakkan diagnosa tersebut? Karena teraba massa di vagina dan ada perdarahan. Ya, karena teraba massa di vagina. Inversio uteri itu derajatnya ada berapa? Kalau sampai vagina itu inversio tipe berapa? Tipe 3. Yang ketiga itu kalau udah keluar dari vagina. Kalau yang kedua berarti. Ya, ini masih masuk ke dalam kategori tipe yang Dua. Masih bisa dikembalikan menggunakan tangan bidannya. Tapi kalau yang tipe 3 udah keluar seluruhnya itu tidak boleh sama sekali. Jadi derajatnya hampir sama 1, 2, dan 3. Kalau tipe 3 itu udah keluar seluruhnya, rahimnya udah keluar secara keseluruhan di vagina. Apa faktor penyebab? Berdasarkan kasus yang kamu baca. Kalau ditanya apakah faktor penyebab kasus tersebut? Paritas dan multigrande para. Ya, paritas dan usia kemungkinan bisa 2 faktor itu. Satu, paritasnya adalah grande, yang kedua itu adalah usianya 40 tahun. Kondisi ototnya sudah tidak bagus. Slide Bu Sinta. Apakah tindakan yang tepat pada kasus tersebut? Seorang perempuan umur 40 tahun P5A0 berada di RSIA melahirkan anak kelima, plasenta telah lahir lengkap, hasil pemeriksaan KU ibu lemah, pusing, tensi 90/50, suhu 38, P32 kali per menit, plasenta lahir lengkap, teraba massa di vagina, perdarahan 600 mili. Reposisi. Reposisi. Sebelum kamu melakukan reposisi, apa dulu tindakannya? Infus. Pasang infus. Kalau pertanyaannya karena ini faktornya perdarahan 600 mili, dia udah masuk kategori apa? Hemorrhagic. Kalau perdarahan persalinan normal. HPP. Penanganannya? Impus. Selain impus? Kalau kasusnya bukan, karena ini kasusnya adalah terkait dengan rahimnya terbalik, maka kamu tetap melakukan pemasangan impun. Yang kamu lakukan tadi benar, dilakukan reposisi rahim terlebih dahulu. Kalau itu derajat 1 dan 2. Tapi kalau udah derajat 3 itu bukan kewenangan kita dan kita tidak bisa. Karena ini melahirkannya di rumah sakit, maka yang melakukan tindakan itu adalah dokter. Yang kamu lakukan kalau kamu bidan, maka karena kamu adalah partner kerja, maka tindakan yang kamu lakukan reposisinya adalah dokter, tetapi yang kamu lakukan adalah pemasangan infus RL. Ya, jadi tolong dipahami membaca soal karena posisinya ini adalah posisi kita. Dan ini lahirnya di RSIA. Ya, jadi pahami tempat melahirkannya di mana. Yang kedua, pahami membaca kasusnya gimana, peran kitanya sebagai apa. Next, Bu Sinta. Ya. Diagnosis apakah yang tepat pada kasus tersebut?
Seorang perempuan umur 24 tahun, G2P1A0, hamil ateran, datang ke PBM, mengeluh nyeri yang sangat hebat. Hasil anamnesa, nyeri keluar keringat dingin dan gelisah. Hasil pemeriksaan KU-nya gelisah, tensinya 130/70, nadi 98, suhu 367, pernapasan 30 kali per menit. Perut teraba keras, TFU 29 cm, punggung kanan, presentasi kepala. DJJ 132 kali per menit, HIS 7 kali dalam 10 menit. Dengan durasi lebih dari 70 detik. Pengeluaran lendir darah, VT pembukaan 6 cm. Hipertonik, Putaran kontraksi. Hipertonik uterus kontraksi. Kenapa kamu menegakkan diagnosa itu? HIS-nya Karena HIS-nya lebih dari 7 kali. durasinya lebih dari 70 detik. Terus KU lain yang harus kamu perhatikan? Tensi. Kaunya gelisah. Ya, gelisah, ibunya nyeri, keringatnya besar-besar, Napasannya. tensinya. Ya. Kalau saya tanya, tindakan apa yang kamu harus lakukan pada pasien ini? Rujuk kalau di BPM, Bu. Kalau di BPM rujuk. Sebelum merujuk, apa yang kamu harus berikan terlebih dahulu? Sang infus. Infus. Selain itu, Oksigen. oksigen. Berapa liter oksigen yang harus kamu berikan? 2. Tidak cukup. Karena yang membahayakan dari kalau HIS hipertonik apa? Apa yang terjadi pada janinnya? Fetal distress. Fetal distress. Risiko kalau fetal distress pada janin? Kematian. Kematian janin. Ya, selain kematian, sebelum kematian apa dulu yang terjadi? Asfiksia. Asfiksia. Maka oksigen yang kamu harus berikan itu harus lebih dari 4 liter. Sampai di sini bisa dipahami? Bisa. Resiko lain yang terjadi pada ibunya setelah melahirkan apa? Kalau HIS hipertonik, apa yang resiko yang terjadi pada ibunya? Bisa ibunya HPP nggak? Bisa. Ya, jadi kemungkinan yang bisa terjadi pada bayi adalah asfiksia, karena fetal distressnya jadi asfiksia dan kematian janin. Pada ibunya karena HIS yang hipertonik karena shocknya bukan karena perdarahan, tapi karena shock karena nyeri. Ya, karena nyeri hebat. Jadi ibunya bisa mengalami shock yang diakibatkan karena nyeri yang terlalu hebat. Jadi bukan shocknya karena perdarahan, tidak, tapi shocknya karena nyeri. Sampai di sini bisa dipahami? Bu. Ya. Last question. Nanti kita boleh lakukan diskusi setelah soal terakhir. Pemeriksaan apakah yang paling penting untuk menunjang kasus tersebut? Seorang perempuan umur 35 tahun, G2P1A0, sedang dirawat di kamar bersalin dengan keluhan pengeluaran air sedikit-sedikit dari jalan lahir. Hasil anamnesa, air keluar sejak 8 jam, serta merasakan sedikit mulas dan pada perut bagian bawah. Hasil pemeriksaan KU ibu lemah, tensi 110/70, nadi 100 kali per menit, suhu 36 derajat Celcius, pernapasan 20. KU 34 cm, punggung kanan, posisi presentasi kepala, DJJ 130 kali per menit, HIS 3 kali 10 menit, selama 30 detik. Hasil inspeksi, terlihat cairan jernih dari vagina berbau amis. Hasil PT, porsiotipis dan lunak, pembukaan 2 cm. Tes lakmus. Tes lakmus. Kenapa tes lakmus? Karena kan itu Karena berbau amis. Ya. air Jadi, untuk memastikan
memastikan tindakan diagnosa apakah ibu ini masuk KPD atau tidak, maka tindakan penunjang yang paling penting untuk memastikan apakah dia KPD atau enggak dilakukan pemeriksaan dengan tes lakmus, ya, untuk memastikan apakah ketuban ibu ini pecah atau tidak. Dari sini, dari diskusi kita hari ini, saya boleh meminta teman-teman sekalian, ya, saya boleh meminta teman-teman untuk bertanya terkait dengan apapun yang berhubungan dengan persalinan maupun dengan kehamilan. Boleh kita lakukan diskusi. Kami masih menyediakan waktu kurang lebih 10 menit atau 20 menit lagi. Kita bisa melakukan diskusi terkait dengan ujian ini. Baik mau bahas soal apapun boleh kita lakukan diskusi karena kita masih ada waktu untuk membahasnya. Silahkan siapa aja yang mau bertanya kami persilahkan. Boleh lewat chat, boleh langsung. Saya sapa dulu, Siti Juleha dari mana? Akbid Bakti Asi. Akbid Bakti Asi. Lalu Ibu Desi tadi dari Akbid Bakti Asi. Anissa Fajrianti. Kita bisa saling kenal. Untuk teman-teman semua, kami minta untuk dibuka kameranya. Jadi untuk kita saling kenal, kebetulan kami nge-share ini bukan hanya untuk stigma saja, tapi kami membuka untuk umum supaya teman-teman bidan bisa terbantu dan kita bisa melakukan diskusi. Diskusi ini ditujukan untuk membantu teman-teman jika ada kesulitan dalam membaca atau memahami soal, kita bisa di sini saling sharing supaya ilmu yang didapat teman-teman itu berkembang. Sehingga memudahkan teman-teman semua nanti ketika melakukan ujian yang akan kita laksanakan insya Allah pada bulan November depan. Jadi waktunya sudah tidak lama, waktunya tinggal sebentar lagi. Jadi harapan kami semua supaya UKOM ini bisa lulus 100%. Jadi semua bidan dapat lulus 100% mengikuti UKOM ini dan semoga kegiatan berikutnya dapat dilakukan yaitu mulai dari STR dan mendapatkan pekerjaan itu lebih mudah. Febri Prila Agus, ini dari mana kalau boleh saya tahu? Ini kami siarkan juga secara langsung di YouTube. Jadi di channel YouTube sudah kami siarkan juga secara langsung. Jadi barangkali teman-teman bisa mengikuti juga, sebagian teman-teman yang tidak mengikuti di kelas Zoom bisa mengikuti di kelas YouTube dengan harapan supaya makin banyak orang yang ikut berdiskusi, makin banyak ilmu yang diserap terkait dengan pengabdian masyarakat ini. Oke. Selamat pagi. Pagi. Masih semangat ya? Alhamdulillah. Hah? Masih. Ya. Masih ya. Itu gimana semangatnya kalau seperti itu? Mana ada bidan semangat? Masih Bu. Dari suaranya bidan itu harus selalu ceria, harus selalu semangat. Bagaimana agar kita bisa menyebarkan semangat kita terhadap ibu hamil? Kebayang dong, ibu hamil, bagaimana lelahnya ibu hamil, bagaimana capeknya, bagaimana tenaganya harus terkuras ketika akan mengedan. Nah, kalau ketemu dengan bidan yang lemas, apa yang terjadi? Lemas juga, bidan. Lemas juga. Kalau lemas juga, bagaimana nanti hisnya? Tadi sudah dibahas sama Bu Reni. Kalau his itu ada yang apa? Hisnya jadi gimana?
Hipotonik, Bu. Hipotonik. Apa sih yang dimaksud dengan hipotonik itu? Hisnya lemah. Desi dong, kembali lagi Desi bersuara. Saya rindu dengan suara Desi Natalia IKS. Yes. Ada link evaluasi ya teman-teman di chat, minta tolong diisi. Baik, Bu, baik. Terima kasih. Ya, Safa Kamila. Nah, ini Desi. Desi sudah mulai bergerak. Kalau tadi dia picture seperti ini. Nanti dia entah bergeming, mungkin sudah hipotonik juga. Mulai kehabisan tenaga. Masih 20 soal. Itu masih baru 20 soal dengan soal yang masih kita pilih yang mudah. Tidak terlalu kaget. Nah, ya, masih soal yang mudah kita pilih. Sengaja kita pilih soal yang nanti pada saat hukum soalnya berapa? 180. 180 tadi saja pada saat soal yang ke-13 atau 14 saya melihat posisi Irma sudah mulai kenderan, sudah mulai loyo. Masuk soal 17 sudah mulai, wah, padahal itu baru 20 soal dari 180 soal. Ya, 180 soal dengan pikiran kalian nanti teman-teman pasti ada rasa stres, ada rasa khawatir. Ya, tapi ingat ketika kalian mengerjakan soal, ketika kalian nanti mengerjakan soal, hilangkan stres yang ada sehingga kalian bisa mengerjakannya dengan baik. Apapun permasalahan di rumah, apapun permasalahan hidup, ketika kalian memasuki ruang ujian, tinggalkan dan fokus pada satu tujuan bahwa kalian mampu mengerjakan soal UKOM, bahwa kalian mampu lulus UKOM tahun 2020. Amin. Dari tadi kita sudah bahas pada ibu hamil, kemudian pada ibu bersalin. Ada yang mau didiskusikan boleh. Kemudian jika memang karena waktunya tidak untuk kita diskusi di sini, kami terbuka untuk menerima diskusi dari teman-teman melalui personal chat. Silahkan minta nomor HP kami. Kami akan dengan sangat senang hati membantu semuanya. Hal yang ditanya seputar soal hukum atau kebidanan ataupun kehamilan, intinya tentang ibu dan anak, silahkan saja. Semampu kami akan membantu teman-teman semua dan mungkin kita bisa diskusi karena teman-teman juga bisa memberikan informasi buat kami. Teman-teman jika teman-teman bekerja atau ada sudah bekerja di klinik, nah bisa kasus-kasus yang baru yang teman-teman temukan di klinik boleh di-share ke kami sehingga bisa kita jadikan untuk pembelajaran ke depan. Oke, Bu Reni sebagai MC waktu kita sudah habis bukan? Ya. Baik, saya selaku penyedia tempat dengan Bu Sinta mengucapkan terima kasih karena kalian semua sudah berpartisipasi dalam kegiatan ini. Semoga apa yang kami berikan dapat bermanfaat dan dapat membantu kalian untuk mencapai cita-cita menjadi bidan profesional. Harapan kami semua bahwa ujian hukum dapat dilalui dengan mudah. Semudah kalian melalui proses belajar mengajar selama 3 tahun ini. Harapannya untuk jadi bidan profesional itu perjuangannya emang tidak gampang. Walaupun selesai tahap pembelajaran habis ini, masuk tahap ujian hukum, habis itu masuk ke dalam tahap masa kerja yang dimana kalian berhadapan dengan kehidupan bidan yang sesungguhnya. Sukses buat kita semua. Kami akhiri, wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi sukses UKOM 2020. Semoga semuanya dimudahkan dalam mengerjakan soal. Sebelum kami akhiri, kami minta foto satu kali. Kami minta seluruhnya untuk menyalakan kameranya supaya kami bisa melakukan foto sebagai kenang-kenangan juga buat kami.
minta lihat kamera. Anissa, boleh dinyalakan kameranya. Sylvia, boleh dinyalakan kameranya. Yudi, Udah nyala kan? Udah. Putri, Amelia, Erin, Udor Sinta, minta dinyalakan kameranya. Oke. Ya, kami akan hitung 1, 2, 3. Silakan menghadap kamera. Silakan kalian tersenyum supaya posenya bagus. 1, 2, 3. Oke, satu kali lagi ya. Sebentar. Satu. Ini masih banyak yang nggak menyalakan kamera ya. 1, 2, 3. Oke, sekali lagi saya ucapkan terima kasih, sukses semua buat kita semua. Semoga apa yang disampaikan menjadi barokah buat kalian, barokah buat kami, dan ilmunya dapat bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa tolong isi link evaluasinya. Terima kasih. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Ya, sama-sama. Amin. Bu.